Terlihat Bapak Ibu? Jelas ya? Terlihat, Bapak. Baik, Terlihat. terima kasih Mbak Tania. Baik, materi pada hari ini kita bagi dari dua sesi Bapak Ibu. Ada petunjuk pelaksanaan uji kompetensi dan materi tata tertib uji kompetensi. Materi pertama, kita langsung masuk saja kepada petunjuk pelaksanaan uji kompetensi. Saya Iya, yakin Bapak Ibu, izin, izin Bapak. Mungkin boleh di slideshow biar lebih jelas oh begitu. siap, Siap untuk Bapak Ibu ya. jelas ya. Udah Mbak Tania, bisa ya? Oke, Jelas ya? Oke. sudah Bapak. Nah, Siap. Bapak Ibu, kita langsung masuk saja pada petunjuk pelaksanaan uji kompetensi. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah hukum ya, ikut uji kompetensi sebelumnya yakin nggak begitu mengalami kesulitan. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, ya tolong diperhatikan dengan baik-baik. Bapak Ibu, ini gambar tata letak, sebentar, karena ini ketutup sebentar ya. Ah, ini Bapak Ibu bentuk dari tempat ujian Bapak Ibu. Bentuknya ada classroom, nanti ya di sana ada satu orang pemantau dan satu orang pengawas. Pemantau ini biasanya dari UPT dan pengawas dari Dinas Pendidikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Petunjuk pelaksanaan ujian. Petunjuk umum pelaksanaan ujian, Mbak. Ah, petunjuk umumnya itu Bapak Ibu ada empat. Yang pertama, asesmen. Asesmen seluruh proses ujian terus seluruh proses uji kompetensi akan dilaksanakan melalui laman uji kompetensi secara daring di ruang TUK. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti dapat hadir di ruang TUK itu setengah jam sebelum acara dimulai. Yang kedua, persiapan perangkat. Menyiapkan perangkat laptop, komputer yang dapat terkoneksi internet. Diharapkan Bapak Ibu dapat membawa perangkatnya sendiri apabila tidak disiapkan di tempat TUK. Tapi untuk jaga-jaga, baiknya Bapak Ibu bawa saja. Yang kedua, menyiapkan perangkat cadangan lainnya seperti handphone atau tablet untuk aksi kendala. Ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki laptop di rumah, ya saya yakin kalau Bapak Ibu guru sih biasanya pasti punyalah di rumah laptop ya. Atau kalau nggak punya laptop, boleh pinjam laptop anaknya gitu ya. Dan paling minimal-minimal Bapak Ibu bisa bawa handphone atau tablet untuk mengantisipasi kendala yang akan terjadi apabila ada perangkat yang tiba-tiba error atau tiba-tiba hang gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu dapat menyiapkan charger dan internet cadangan. Ini apabila terjadi kalau misalnya ada maaf-maaf ya Bapak Ibu, misalnya ada pemadaman atau tiba-tiba ada kebakaran gitu di situ ya. Nah, yang tidak kita inginkan, nah, Bapak Ibu dapat menyiapkan internet cadangan berupa tethering ke handphone. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu mempersiapkan akun SIM PKB. Menyiapkan dan mencatat akun SIM PKB dan passwordnya yang akan digunakan untuk login ke dalam sistem uji kompetensi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi biasa tuh kalau saya sendiri juga masih suka lupa password gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti pada saat ujian udah mau dimulai, passwordnya lupa karena itu meresetnya lagi membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Bisa beberapa menit atau bisa beberapa tergantung situasi dan kondisi di lapangan pada saat itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mencatat bisa di handphone, bisa di kertas gitu ya pada saat akan ujian dibawa. Yang selanjutnya Bapak Ibu mempersiapkan diri. Wah, ini penting banget nih Bapak Ibu. Jangan sampai pada saat ujian Bapak Ibu sakit gitu ya. Karena kalau tidak mempersiapkan diri sampai sakit pada saat ujian dan tidak bisa tetap datang juga untuk ujian karena tidak ini lagi ya, kesempatannya akan lama lagi. Konsentrasi Bapak Ibu pada pengerjakan ujian akan tidak penuh, tidak full gitu ya. Konsentrasinya buyar gitu. Nah, ini Bapak Ibu tadi seperti saya katakan, Bapak Ibu diharapkan 30 menit sebelum ujian itu hadir di tempat mulai. Di tempat TUK ya. Jadi jangan sampai terlambat. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini petunjuk umum pelaksanaan ujian Bapak Ibu.
Bapak Ibu diharapkan ya, karena Bapak Ibu akan ujian gitu ya, menggunakan pakaian peserta ujian. Kompetensi diharapkan menggunakan pakaian formal dan rapih. Jadi Bapak Ibu diajarkan menggunakan pakaian yang rapih, sopan ya. Tidak menggunakan kaos atau kerudung atau mukena bagi yang berhijab. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan menggunakan kaos walaupun kaosnya itu hem ya. Kaos hem tahu ya Bapak Ibu ya, bukan kaos oblong, kaos yang berkerah itu pun tidak boleh. Jadi tetap menggunakan pakaian rapi seperti Bapak Ibu sebiasa ngajar. Pakai pakai baju seragam masih boleh Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu dilarang merekam. Ini sangat-sangat dilarang Bapak Ibu. Karena kita ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang tidak boleh mendokumentasikan ujian tersebut karena ujian tersebut adalah seluruh soal dan seluruh materi adalah rahasia negara. Selanjutnya Bapak Ibu, ujian peserta akan mendapatkan notifikasi jadwal pelaksanaan ujian melalui sistem uji kompetensi. Mohon peserta melakukan pemeriksaan berkala. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, jangan sampai pada saat ujian Bapak Ibu nggak tahu jadwalnya, gitu ya. Padahal Bapak Ibu ujiannya hari ini, datangnya besok, gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu benar-benar memeriksa berkala aplikasi SIM PKB-nya. Jadi agar Bapak Ibu jelas dan tahu kapan Bapak Ibu ujiannya kapan, gitu ya. Dan TUK-nya di mana. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini tata tertib uji kompetensi. Uji kompetensi ini dibagi 3 tahap Bapak Ibu, yaitu kompetensi teknik, di mana kompetensi itu mencakup pedagogi, profesional seorang guru, sosial, dan kepribadian. Diharapkan seorang guru yang ikut UKKJ ini memahami terkait semua materi ini. Kita lanjut Bapak Ibu, kompetensi manajerial. Sebagai seorang ibu guru, betulnya Bapak Ibu akan ditanya terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain, serta mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kompetensi sosial kultural. Ini penting sekali agar dapat menjadi negara kita menjadi negara yang utuh ya, karena berkat kebangsaan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah alokasi waktu tertulis. Jadi Bapak Ibu memiliki soal sebanyak untuk guru ahli pertama ke ahli muda, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu memiliki soal SCT itu 68 soal. Untuk soal studi kasus itu tidak ada dengan durasi pengerjaan selama 120 menit. Bapak Ibu, dalam pengerjaan ini Bapak Ibu dapat mengerjakan yang lebih mudah dulu. Yang kedua, guru ahli muda ke ahli madya. Ini jumlah soalnya sama Bapak Ibu. Tapi ditambah studi kasus 12 soal. Dan total pengerjaannya adalah 150 menit. Jadi lebih lama dari pertama ke muda. Selanjutnya adalah guru ahli madya ke utama. Butir soalnya 68 soal dan waktunya 120 menit. Jadi pada saat pengerjaan ini diharapkan Bapak Ibu dapat mengerjakan soal yang lebih mudah dulu. Tidak usah menunggu atau memikirkan yang tidak bisa dikerjakan. Agar waktunya tepat selesainya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita lanjut Bapak Ibu. Jenis soal tertulis Bapak Ibu di sini ada jenis situasi judgment test ya. Saya kalau bahasa Inggris suka seleo. Ini terdiri dari 4 division. Instrumen berupa soal tertulis yang berbasis kasus di tempat kerja Bapak Ibu. Ini kayaknya sebelah gampang nih ya, karena di tempat kerja Bapak Ibu pasti mengalami hal-hal seperti ini, kasus ini. Karena kita ambil memang dari tempat kerja Bapak Ibu. Yang kedua adalah terdapat 4-5 opsi jawaban yang merupakan serangkaian alternatif tindakan atau respon. Jadi Bapak Ibu dapat memilih opsi yang tepat dari serangkaian alternatif tindakan atau respon. Yang ketiga Bapak Ibu, opsi jawaban mendapat skor tertinggi adalah tindakan yang paling efektif dengan yang diukur. Jadi jawaban Bapak Ibu itu mendapat skor tertinggi yang paling efektif
dengan yang diukur. Jadi bukan walaupun Bapak Ibu tidak menjawab tidak yang lain gitu ya, tetap ada nilainya gitu. Jadi tidak ada yang tidak ada nilainya, hanya tidak mungkin yang tertinggi. Tingkat kesulitan soal berbeda di tiap jenjang. Jadi Bapak Ibu tiap soal itu mempunyai tahapan atau jenjang ya. Jadi tiap soal semakin ke selanjutnya itu bukan semakin susah, bukan semakin mudah, tapi akan semakin sulit. Yang kedua adalah studi kasus Bapak Ibu. Studi kasus dirancang untuk mengawasi keterampilan pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis dan analisis, serta perilaku peserta ujian dalam berbagai situasi di tempat kerja. Jadi seluruh soal ini sebenarnya Bapak Ibu diambil dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar di kelas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yakin sudah lancar lah untuk itu ya. Yang kedua, terdapat 4 opsi jawaban merupakan pilihan tindakan solusi yang paling efektif. Jadi ada 4 opsi jawaban juga Bapak Ibu. Merupakan tindakan solusi yang paling efektif yang dapat dilakukan pada saat mengenai kasus. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada contoh soal SCT. Teman dekat. Nah, Bapak Ibu dapat membacanya karena nanti ini akan kita bagikan ya share screen-nya karena waktu juga kita akan sholat Jumat ya hari ini. Ini contoh soal saya tidak usah bacakan, nanti Bapak Ibu silakan nanti membaca langsung aja karena ini nanti akan dibagikan. Ini juga contoh soalnya, contoh soal yang studi kasus Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini juga contoh soal yang teks. Jadi Bapak Ibu soal itu ada beberapa soal itu jawab dalam satu soal itu ada beberapa opsi pertanyaan. Jadi satu soal itu bisa saja mencakup 2 pertanyaan. Jadi Bapak Ibu harus membaca dengan teliti soal-soal tersebut agar Bapak Ibu paham. Karena soal itu bisa saja mencakup 2 pertanyaan dalam satu soal. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah bobot ahli pertama kali muda. Jadi Bapak Ibu setiap menjawab soal itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Untuk situasi judgment test itu memiliki bobot 100% diambil dari nilai SCT. Jadi seluruhnya nanti Bapak Ibu yang akan lulus itu diambil 100% dari SCT. SCT itu memiliki catatan sebagai berikut Bapak Ibu. Kompetensi manajerial dan sosial kultural memiliki bobot 30%. Kompetensi teknik guru memiliki bobot 70%. Jadi total secara keseluruhan 100%. Kita lanjut. Ini untuk bobot nilai ahli muda Kalimadia. Dia memiliki 3 tahap Bapak Ibu. Karena tadi ada soal studi kasus itu ya. Di mana bobot untuk penilaian SCT itu 70%, studi kasus itu 30%, dan untuk keseluruhan selanjutnya antara studi kasus dan SCT seluruhnya adalah 100%. Dengan catatan juga sama seperti tadi bahwa kompetensi manajerial dan sosial kultural memiliki bobot 30%, kompetensi teknis memiliki bobot 70%, dan total keseluruhannya menjadi 100%. Kita lanjut Bapak Ibu. Berikut adalah bobot penilaian ahli madya ke ahli utama. Berhubung ini adalah JF yang paling tertinggi gitu ya di dalam JF guru gitu ya ahli utama. Jadi seorang JF guru itu pertama situasi just test. Jadi untuk seorang guru yang ingin mengenal dari ahli madya ke ahli utama untuk bisa ikut simulasi coaching dan wawancara itu dia harus lulus dulu di SCT. Apabila guru madya dan mau ke utama itu tidak lulus SCT, maka dia tidak bisa ikut ke tahap selanjutnya. Di sini dikatakan sistem gugur. Ya, bagi guru yang lulus nanti dia akan ikut tahap selanjutnya yaitu simulasi coaching wawancara di mana bobot untuk simulasi coaching itu 40%, wawancara itu 60% dengan total keseluruhan 100%. Sama seperti yang adik-adiknya gitu ya. Kalau utama kan yang paling tinggi gitu kan antara madya pertama muda adik-adik gitu ya.
Di sini menjadi catatan bahwa kompetensi manajerial dan sosial kultur memiliki bobot 30%, kompetensi teknis memiliki bobot 70%. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Tata tertib peserta ujian kompetensi di TUK Luring. Nih, Bapak Ibu jangan lupa segala sesuatu tentunya ada alur atau peraturan ya Bu, ada alur mainnya gitu ya. Jadi ini adalah tata tertib atau alur permainan kita gitu ya, yang diharapkan tidak dilanggar oleh Bapak Ibu gitu ya. Pertama, peserta tidak diperkenankan menggunakan handphone atau alat perekam lainnya pada saat pelaksanaan ujian. Jadi Bapak Ibu nanti tolong handphonenya ditaruh di dalam tas saja, jangan dibawa-bawa. Karena kalau dibawa-bawa itu tidak diperkenankan. Yang kedua, saat ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan berdiskusi. Waduh, ini Bu, Bapak Ibu paling tidak boleh nih, karena berisik ya Bapak Ibu kalau berdiskusi. Satu, mengganggu temannya, berisik gitu ya. Kedua, itu juga tidak baik gitu ya, karena lagi ujian. Yang ketiga, peserta menyimpan tas di tempat yang telah disiapkan. HP disimpan di dalam tas dengan mode senyap atau silent. Jadi Bapak Ibu nanti ada tempat penyimpanan tas gitu ya. Dan handphonenya silakan disimpan di dalam tas agar tidak hilang. Selanjutnya, peserta dibolehkan ke toilet setelah mendapat izin dari pengawas ujian. Jadi Bapak Ibu seperti biasa ya, kalau udah pengen ke belakang itu ya, atau pengen ke kamar kecil gitu ya, susah ditahan gitu kan ya. Jadi kita Bapak Ibu boleh ke kamar kecil dengan tentunya izin dari pengawas atau petugas di tempat tersebut. Selanjutnya, peserta hanya membawa perangkat pendukung ujian saat di meja ujian. Jadi Bapak Ibu tadi, walaupun Bapak Ibu misalnya sudah ada laptop atau sudah ada PC di tempatnya, laptopnya itu bisa dibawa ke tempat ujian gitu ya, di samping Bapak Ibu, tapi tidak bisa dinyalakan gitu ya. Tapi nanti apabila ada kendala, jadi perangkat pendukung atau perangkat penggantinya sudah siap. Yang keenam, peserta yang mengalami kendala teknis dapat mengangkat tangan terlebih dahulu untuk bertanya kepada pengawas. Jangan lupa Bapak Ibu, biasanya kualitas laptop atau handphone atau itu beragam ya Bapak Ibu ya. Saya pernah ke TUK itu ada yang masih Pentium 1, ada yang Pentium 4, ada yang sudah Pentium 10 gitu ya. Jadi udah ada yang canggih, ada yang kurang canggih. Nah, Bapak Ibu biasanya nanti akan mengalami kendala apabila memang itulah PC-nya atau laptopnya itu ya agak jadul gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kendala gitu ya, silakan angkat tangan kepada pengawas dan nanti akan dibantu. Selanjutnya, nomor token ujian yang diberikan pengawas ujian tidak boleh disebarluaskan. Jadi Bapak Ibu ingat, nomor token ini khusus untuk Bapak Ibu, bukan untuk saudara atau sanak saudara gitu ya. Apalagi tetangga, bukan ya. Jadi silakan Bapak Ibu simpan sendiri dan Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya, peserta dapat memeriksa kembali jawaban sebelum klik. Nah, Bapak Ibu ini jangan sampai lupa. Karena kalau Bapak Ibu tidak klik selesai ujian, walaupun Bapak Ibu sudah menjawab dengan benar semuanya gitu ya, dengan nilai tertinggi semua, itu tidak tersimpan di sistem. Jadi nanti kalau Bapak Ibu salah, oh saya udah benar semua kok, kenapa saya kok? Ah Ibu, padahal cuma gara-gara sepele, lupa klik doang gitu ya. Jadi tidak lulus. Jangan sampai itu terjadi dan merugikan Bapak Ibu semua. Peserta dapat meninggalkan ruang setelah klik selesai ujian dan memberitahukan kepada pengawas ujian. Nah, itu Bapak Ibu sekali lagi diingatkan bahwa jangan lupa klik. Klik itu penting sekarang Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu nggak klik terus keluar bilang ke pengawas saya udah selesai gitu ya, atau petugas di situ. Jangan sampai seperti itu. Karena akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Ketentuan bagi peserta disabilitas. Maka Bapak Ibu kita tentunya kita yang memiliki utuh eh, fisik utuh gitu ya, bersyukur dan tentu sudah saudara-saudara kita juga yang memiliki keterbatasan fisik gitu ya. Bagi peserta yang memiliki keterbatasan atau sulit berjalan di sini disabilitasnya, Bapak Ibu, peserta wajib membawa pendamping, Bapak Ibu. Jadi nanti bawa pendamping, alat bantu sendiri dengan ketentuan pendamping dilakukan hanya sampai duduk di ruang ujian. Jadi Bapak Ibu yang maaf nanti yang memiliki kekurangan gitu ya fisik ya. Jadi Bapak Ibu dapat membawa pendamping, saudara, anak atau siapapun rekan gitu ya,
Ya sama asal jangan sama guru gitu ya, anak boleh, tetangga boleh gitu ya, mantu juga boleh Bapak Ibu kalau punya ya. Sampai tempat duduk Bapak Ibu. Pendamping tidak ikut dalam ruangan selama peserta mengikuti ujian. Jadi pendamping silakan menunggu di luar sampai Bapak Ibu selesai ujian. Setelah Bapak Ibu tadi klik selesai gitu ya dan bilang ke pengawas saya sudah selesai, Bapak Ibu dapat dijemput kembali oleh saudara atau mantu tadi. Boleh juga kalau ada mantu ya. Selanjutnya Bapak Ibu tidak dapat disabilitas yang tidak dapat mendengar. Bapak Ibu, kalau bagi saudara kita yang tidak dapat mendengar, peserta wajib membawa pendamping dan alat bantu sendiri juga. Ya, karena panitia tidak menyediakan Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saat pengawas membacakan tata tertib, pendamping melakukan penerjemahan bahasa isyarat dan meninggalkan ruang setelah kata tertib selesai dibacakan. Jadi pendamping boleh Bapak Ibu nih. Kalau ya maaf-maaf yang tidak dapat mendengar, pendampingnya boleh dulu nemenin Bapak Ibu sampai tata tertib dibacakan gitu ya. Di samping. Kalau yang tadi sulit berjalan enggak gitu ya. Kalau yang ini boleh sampai tata tertib selesai dibacakan, baru pendampingnya itu boleh keluar dan Bapak Ibu dapat mengerjakan soalnya gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak bisa kurang baik dalam penglihatan atau tidak dapat mengoperasikan perangkat ujian secara mandiri. Pendamping disiapkan oleh UPT GTK. Pendamping dilakukan selama peserta mengikuti ujian. Pendamping wajib menandangi fakta integritas. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan penglihatan gitu ya, jadi dari pihak UPT GTK akan menyiapkan pendamping Bapak Ibu, nggak usah bawa pendamping sendiri gitu ya. Jadi sudah disiapkan oleh pihak UPT GTK yang ada di provinsi Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, peserta diharapkan dapat berkoordinasi dengan dinas sebelum hari pelaksanaan ujian untuk mendapat izin membawa pendamping. Jadi Bapak Ibu yang membawa pendamping, sebelumnya itu Bapak Ibu menghubungi dinas dulu. Jangan ujuk-ujuk bawa pendamping aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu izin kalau orang Jawa mah kelon dulu gitu ya sama dinas pendidikan, baru besoknya bawa gitu ya. Jadi biar kita tahu gitu. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Pelanggaran uji kompetensi. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang melanggar pelaksanaan uji kompetensi, ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu ya. Jadi setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Pertama itu adalah kategorinya mencontek, melihat jawaban peserta ujian kompetensi lain, berdiskusi atau menjawab pertanyaan, melihat dan mendokumen, mengakses website lainnya atau mencari jawaban di website Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu diskualifikasi konsekuensinya. Jadi cukup berat ya. Kalau sampai ketahuan nyontek, Bapak Ibu nggak lulus tuh, diskualifikasi. Jadi diharapkan jangan sampai ketahuan mencontek gitu ya. Mendokumentasikan uji kompetensi. Nah, melakukan screenshot tangkapan layar yang berisi soal ujian, mengambil foto layar ujian, menggunakan media seperti HP atau perangkat untuk mendokumentasikan di TUK. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini lambah lagi nih konsekuensinya gitu ya. Didiskualifikasi dan wajib menghapus video fotonya tersebut. Sudah didiskualifikasi, Bapak Ibu juga harus menghapus gitu ya. Yang selanjutnya, menyebarluaskan uji kompetensi Bapak Ibu. Membuat status atau konten terkait pelaksanaan uji kompetensi, instrumen uji kompetensi, dan hal lain terkait uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu sangat dilarang sekali membuat status. Biasanya kan senang-senang gitu ya bikin status gitu ya di HP atau di mana atau di IG atau di Facebook gitu ya Bapak Ibu. Untuk uji kompetensi ini sangat dilarang Bapak Ibu. Kalau yang lain monggo silahkan gitu ya. Tapi Bapak Ibu diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan status apapun di media sosial masing-masing. Yang keempat, peserta ujian. Nah ini hukumannya yang ketiga itu diskualifikasi juga Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti gara-gara bikin status didiskualifikasi. Peserta ujian di luar TUK yang telah ditentukan. Nah ini ada kategorinya peserta di luar TUK yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu ada daerah 3T yang memang cukup sulit ya untuk dijangkau gitu ya, untuk datang gitu ya ke tempat TUK yang ditentukan oleh dinas. Jadi memang dinas telah menunjuk TUK juga di sana gitu. Peserta tidak hadir di TUK yang telah ditentukan, namun setelah dikonfirmasi ke pusat tampak perilaku perilaku di sistem yang adanya pengerjaan soal oleh peserta. Jadi Bapak Ibu nih maaf
bilangnya gitu ya tidak bisa ke TUK, ternyata bisa ngerjain gitu ya, ternyata ada gitu ya di TUK yang telah ditentukan gitu ya, yang ditentukan misalnya yang dekat dengan dinas dengan apa gitu ya. Jadi jangan sampai itu dilakukan karena bilangnya kan tadi tidak bisa gitu ya. Sekarang ternyata kok bisa gitu ya. Itu tidak sangat disarankan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini gangguan-gangguan atau kendala yang terjadi Bapak Ibu yang sering terjadi atau mudah-mudahan tidak jangan sampai terjadi gitu ya dalam pelaksanaan ujian kita. Flash major, ini terjadi situasi kahar seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, mati listrik disebabkan adanya pemadaman total dari PLN atau bencana alam. Nah, ini amit-amit Bapak Ibu ya, jangan sampai ada bencana alam pada saat kita ujian gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau ini pun terjadi ya ujian dihentikan, pengawas memberikan laporan kepada kami, maka akan dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya gitu ya. Bapak Ibu nanti akan diputuskan oleh pimpinan seperti apa selanjutnya gitu ya. Apabila ini terjadi, tapi amit-amit gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kelalaian dalam proses persiapan. Nah, ini bisa Bapak Ibu dan penyelenggara TUK juga ya. Jadi Bapak Ibu dan penyelenggara TUK diharapkan tidak ada kuota internet habis pada saat ujian. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada IndiHome atau ya apapun provider namanya gitu ya. Tiba-tiba ternyata belum bayar itu WiFi. Jadi habis deh, jangan nggak bisa ujian. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kena kelalaian namanya Bapak Ibu. Kelalaian dari pihak penyelenggara. Token listrik habis apabila memang di sekolah atau di lembaga atau di tempat TUK Bapak Ibu itu pakai token listrik, jangan sampai tiba-tiba lagi enak-enak ngerjain gitu ya. Tokennya habis. Nah, itu juga satu kelalaian Bapak Ibu. Nah, ini juga Bapak Ibu, jangan sampai tiba-tiba internetnya juga ada kendala gitu ya. Tadi kuota habis, ternyata ini internetnya error gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan kadang-kadang namanya kita, jangankan di daerah, di saya aja di Jakarta kadang-kadang internet masih suka error. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat mempersiapkan cadangan gitu ya. Itu tindakannya Bapak Ibu ujian dilanjutkan dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu nanti ujian tetap bisa karena udah mempersiapkan ya. Jadi diingatkan seperti ini tuh tujuannya apa untuk mengingatkan apa pada pelaksanaan ujian nanti jangan sampai ini terjadi. Jadi udah diantisipasi dari tahap awal. Peserta sakit, maaf. Peserta sakit ini dibagi dua. Ada peserta sakit saat pelaksanaan ujian berlangsung. Peserta diperkenankan untuk tidak melanjutkan ujian dengan konsekuensi ujian sesuai dengan yang tadi kerjakan. Jadi Bapak Ibu tadi saya bilangkan bahwa jangan sampai Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri. Jangan lupa minum vitamin Bapak Ibu, ya makan buah-buahan yang segar gitu ya, sarapan yang cukup gitu ya. Jangan sampai masuk angin pada saat ujian gitu kan, ya. Karena tidak ada penambahan waktu kalau Bapak Ibu ngerjain bisa jawab cuma 10 gitu ya dari 68, nggak ada tuh penambahan waktu atau lain sebagainya. Jadi jangan lupa minum vitamin, mempersiapkan diri, makan makanan yang bergizi gitu ya. Peserta sakit sebelum pelaksanaan ujian berlangsung. Nah, Bapak Ibu nih ada yang sakit sebelum pelaksanaan ujian berlangsung. Nah, ini peserta mengonfirmasi kepada panitia di uji kompetensi Dinas Pendidikan dan menyertakan surat keterangan dokter peserta boleh mengikuti ujian di periode selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sayang banget gitu ya. Kalau pakai pada saat ujian karena Bapak Ibu kan periode berikutnya gitu ya. Harusnya Bapak Ibu udah selesai gitu kan. Ini harus nunggu lagi beberapa waktu gitu untuk ujian berikutnya di periode berikutnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ini adalah tata tertib tes tertulis SJT Bapak Ibu. Jadi pada saat tes tertulis atau SJT yang Bapak Ibu lakukan di TUK, nah ini yang pertama tadi seperti saya ingatkan, peserta hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi Bapak Ibu diharapkan jangan sampai terlambat. Jadi semalamnya nih besok ujian malamnya jangan begadang gitu ya. Biar besoknya nggak terlambat dan tidak mengantuk Bapak Ibu. Walaupun ada lagu Oma begadang jangan begadang gitu ya. Yang kedua, peserta wajib login ke aplikasi ujian tertulis pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tadi saya bilang jangan lupa akun dan jangan lupa password gitu ya. Karena kita maklum lah sudah tua gitu ya. Saya juga sudah tua gitu kadang-kadang suka lupa. Nah itu Bapak Ibu tolong dicatat. Boleh di handphone, boleh di kertas atau dimanapun yang merasa Bapak Ibu dipermudah gitu ya. Yang ketiga, peserta membaca fakta integritas yang muncul pada sistem dan menyetujui klik OK setuju. Jadi Bapak Ibu ada fakta integritas ya Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa komitmen Bapak Ibu pada saat ujian. Yang keempat, peserta mengisi nomor token ujian yang telah diberikan oleh pengawas TUK. Jangan lupa nomor tokennya nanti Bapak Ibu. Kalau nggak tahu boleh nanya gitu ya ke pengawas TUK.
Tapi diharapkan Bapak Ibu sudah ngerti gitu ya dengan adanya sosialisasi ini. Dibagikan ke peserta yang hadir TUK dan tidak boleh sebarluaskan. Ya Ibu, tadi saya bilang nomor TUK itu tidak berguna buat tetangga Bapak Ibu, anak Bapak Ibu atau ya atau saudara Bapak Ibu karena yang berguna buat Ibu Bapak Ibu aja. Jadi nggak usah disebarluaskan gitu ya. Yang kelima, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit dari waktu sudah ditentukan. Bapak Ibu, toleransinya cuma 15 menit. Kalau 20 menit bagaimana Pak? Nah itu tidak ada toleransi ya itu ya. Jadi toleransi sudah ditentukan 15 menit dan tidak ada penambahan gitu ya. Yang keenam, peserta dipersilakan untuk membaca instruksi pengerjaan di halaman beranda selama 5 menit. Jika melebihi 5 menit, peserta akan langsung diarahkan ke halaman soal. Jadi Bapak Ibu, itu kan sistem ya si PKB itu ya. Jadi Bapak Ibu cuma waktunya 5 menit baca itu untuk instruksinya. Jadi jangan lama-lama, apalagi kalau sampai terlambat gitu ya. Baca instruksinya jadi kecepet-cepet, jadi nggak tahu caranya bagaimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong membaca dengan seksama, dengan jelas, dengan teliti. Karena waktu disiapkan hanya 15 menit dan setelah itu langsung masuk ke soal Bapak Ibu tanpa ada pemberitahuan ting-nong gitu ya. Kalau di itu atau tanda sen kalau motor gitu ya pemberitahu mau belok. Yang ketujuh Bapak Ibu peserta mulai melakukan ujian tes tertulis sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu waktunya sudah ditentukan 120 menit gitu ya. Untuk tahap pertama ke muda dan muda ke madya itu 150 menit serta madya ke utama 120 menit. Tata tertib tertulis Bapak Ibu. Di samping ada tes SJT, tadi bagi yang madya itu ya ada 30 menit tambahan untuk tes tertulis. Peserta diperbolehkan memilih nomor soal mana yang dikerjakan terlebih dahulu dengan memilih navigasi kuis di sisi kanan sebelah waktu pengerjaan masih tersedia. Jadi Bapak Ibu dapat mengerjakan soal yang lebih mudah dulu menurut Bapak Ibu. Jangan dipaksakan yang sulit. Jika peserta tidak menyelesaikan seluruh soal dalam waktu yang telah disediakan, maka sistem otomatis akan menutup akses dan merekam jawaban sesuai dengan sudah terjawab. Jadi Bapak Ibu selesai enggak selesai gitu ya. Sistem otomatis akan menutup akses apabila waktunya habis. Oleh sebab itu, jangan sampai Bapak Ibu nungguin jawaban yang nggak tahu gitu ya. Langsung dijawab aja yang tahu dulu gitu. Yang nomor 10, yang nomor 10 Bapak Ibu, peserta diberikan waktu untuk membaca respon atau merespon soal selama 1,5 menit untuk SJT dan satu soal selama 2,5 menit untuk studi kasus. Jadi ada waktunya Bapak Ibu soal juga nih. 1,5 menit. Jadi jangan sampai Bapak Ibu soalnya udah 3 menit nggak dijawab-jawab gitu ya. Malah repot nanti waktunya keburu habis. Jadi cuma 1,5 menit karena udah dihitung Bapak Ibu. 168 soal itu 120 menit udah pas gitu dengan waktu yang diberikan. Selanjutnya, jika waktu masih tersedia, periksa kembali jawaban Anda dan pastikan seluruh soal sudah terjawab. Kemudian klik ujian selesai. Jadi sebelum Bapak Ibu yakin benar gitu ya, semua jawabannya sudah terjawab, boleh dicek lagi. Tapi kalau sudah yakin 100%, seyakin-yakinnya gitu ya, silakan klik selesai. Apabila peserta sudah yakin dengan jawabannya diisikan, nah, kumpulkan semua dan selesai. Pada halaman konfirmasi hasil pengerjaan tes. Jadi kumpulkan semua, nanti ada Bapak Ibu tinggal klik itu bacanya. Nggak perlu repot-repot nulis gitu ya. Tinggal klik aja, kumpulkan semua dan selesai. Selanjutnya, peserta wajib menghubungi kawas untuk membutuhkan bantuan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi. Bapak Ibu bagi yang membutuhkan bantuan pada saat pelaksanaan uji kompetensi, di TUK, Bapak Ibu dapat menghubungi pengawas dari Dinas Pendidikan ataupun nanti yang ada dari BBGP. Selanjutnya, ini adalah instrumen pemantauan evaluasi Bapak Ibu nanti akan diadakan pada saat ujian berlangsung ya Bapak Ibu. Ada instrumen untuk Dinas Pendidikan, ada instrumen untuk UPT, ada instrumen untuk verifikator, ada instrumen untuk pengawas TUK, ada instrumen untuk peserta uji kompetensi, dan instrumen untuk pengawas pemantau. Pengisian instrumen dapat dilakukan paling lambat tanggal 31 Juli 2026 pukul 23.59. Catatan Bapak Ibu, wajib mengisi biodata terlebih dahulu untuk klik instrumen yang ada. Berikut adalah contoh nanti pada saat Bapak Ibu akan melakukan pengisian instrumen. Jangan lupa biodatanya diisi juga ya. Baik Bapak Ibu, demikian
paparan yang dapat saya berikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apabila ada yang ditanyakan kita akan jawab sama-sama ya Bapak Ibu antara tim. Terima kasih, kembalikan ke Mbak Tania.